Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 10572110341. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pembiayaan syariah, prinsip, dan skema akad. Apa itu pembiayaan? Nah, pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Bank Syariah sendiri merupakan lembaga intermediasi keuangan yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu maisir, gharar, riba, riswa, dan batil. Dengan demikian, hal ini berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan riba. Ada prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu prinsip bagi hasil. Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha. Yang kedua yaitu prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank, melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan. Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Yang ketiga, prinsip sewa-menyewa. Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu ada akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Lalu ada akad ijarah muntabiha bi'at tamtik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan berikutnya skema akad pembiayaan. Skema akad pembiayaan adalah kerangka atau struktur yang digunakan dalam transaksi keuangan syariah untuk menyelenggarakan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Beberapa skema akad pembiayaan yang umum digunakan dalam pembiayaan syariah antara lain murabahah, mudarabah, musyarakah, ijarah, dan istisna. Setiap skema memiliki karakteristik dan mekanisme tersendiri yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Skema akad murabahah adalah transaksi jual beli dalam pembiayaan syariah di bank atau lembaga keuangan sebagai penjual mengungkapkan harga pembeli kepada nasabah dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati sebelumnya. Selain itu, skema akad murabahah, harga jual yang ditetapkan harus jelas dan tidak boleh mengandung unsur riba atau bunga. Bank atau lembaga keuangan juga harus memastikan bahwa barang atau aset yang dijual telah menjadi miliknya sebelum dijual kembali kepada nasabah. Dengan demikian, skema akad murabahah merupakan bentuk transaksi jual beli dalam pembiayaan syariah di mana bank atau lembaga keuangan sebagai penjual mengungkapkan harga pembelian kepada nasabah dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati sebelumnya. Berikutnya yaitu skema akad mudarabah. Skema akad mudarabah adalah kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola bisnis. Dalam akad mudarabah, pemilik modal menyediakan modal awal untuk diinvestasikan oleh pengelola bisnis dalam proyek atau usaha tertentu. Modal tidak terlibat dalam pengelolaan operasional. Pengelola bisnis bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan proyek atau usaha, sementara pemilik modal tidak terlibat dalam pengelolaan operasional. Keuntungan dari usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, di mana pembagian tersebut dilakukan berdasarkan persentase yang telah disepakati.
Namun, dalam akad mudharabah, kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola bisnis. Selanjutnya, skema musyarakah. Skema akad musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam pembiayaan syariah, di mana masing-masing pihak menyumbangkan modal atau sumber daya ke dalam suatu usaha atau proyek tertentu. Dalam musyarakah, keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para pihak. Dalam akad musyarakah, modal yang disumbangkan oleh masing-masing pihak tidak harus seimbang, namun pembagian keuntungan dan kerugian biasanya dilakukan berdasarkan proporsi modal yang disumbangkan oleh masing-masing pihak, kecuali ada kesepakatan lain. Dengan demikian, skema akad musyarakah merupakan bentuk kerjasama dalam pembiayaan syariah, di mana dua pihak atau lebih menyumbangkan modal atau sumber daya ke dalam suatu usaha atau proyek dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan. Skema ijarah. Skema akad ijarah adalah bentuk transaksi sewa atau penyewaan dalam pembiayaan syariah, di mana satu pihak menyewakan barang atau aset kepada pihak lain untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah disepakati. Selain itu, dalam akad ijarah, pembayaran sewa harus dilakukan secara jelas dan pasti, serta tidak boleh ada unsur riba atau bunga dalam pembayarannya. Kesepakatan mengenai harga sewa, jangka waktu sewa, dan syarat-syarat lainnya harus diatur dengan jelas dalam perjanjian ijarah. Dengan demikian, skema akad ijarah merupakan bentuk transaksi sewa atau penyewaan dalam pembiayaan syariah, di mana satu pihak menyewakan barang atau aset kepada pihak lain untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah ditentukan. Berikutnya yaitu skema akad istisna. Skema akad istisna ini adalah bentuk transaksi pemesanan barang yang belum ada atau belum selesai dibuat, di mana pembeli memesan barang kepada penjual dengan kesepakatan harga dan spesifikasi tertentu. Setelah kesepakatan tersebut tercapai, penjual bertanggung jawab untuk membuat atau menyelesaikan barang tersebut sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian, skema akad istisna merupakan bentuk transaksi pemesanan barang dalam pembiayaan syariah, di mana pembeli memesan barang kepada penjual dengan spesifikasi dan harga yang telah disepakati, dan penjual bertanggung jawab untuk membuat atau menyelesaikan barang tersebut sesuai dengan perjanjian. Baiklah, sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.